berbagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak malu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebas hariku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ajari kami untuk menaruh hati kami hanya padamu, sehingga setiap firman yang boleh Engkau sampaikan kepada kami saat ini boleh kami terima dengan baik, dan semuanya untuk kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat Tuhan melalui firman-Mu. Amin. Amin. Ya, silakan duduk lagi. Shalom. Ya, shalom. Puji Tuhan. Kembali kita bisa bersama-sama hari ini. Saya dan Mas Yohanes kembali diutus Tuhan untuk melayani Pak hari kita ini. Ada satu lagi teman kami dari Delambu, namanya Mbak Indis. Jadi Indis itu rindu bersama-sama dengan kita juga untuk kita bersama-sama pada hari ini. Saudara, kalau masih ingat bulan lalu yang disampaikan itu apa? Masih ingat? Lupa. Ada yang ingat ya di Efesus? Ingat ya? Efesus 1 ya. Waktu itu kita belajar tentang bagaimana hidup di dalam Kristus. Betul nggak? Ya, yang 1 bulan kemarin itu kita belajar Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kita belajar bagaimana kita itu hidup di dalam Kristus. Nah, saat ini kita masih belajar di surat yang sama. Kita masih belajar dari Efesus. Silakan dibuka Efesus 6. Kita akan melanjutkan dari yang bahasan kemarin ya. Kalau kita itu sudah hidup di dalam Kristus, apakah sudah selesai? Belum ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, hidup kita belum selesai. Karena masih Tuhan masih ingin hidup kita ini berguna, memberkati, berdampak, dan menjadi lebih baik lagi sampai Maranatha. Jadi kita tidak cukup disebut sebagai orang Kristen, orang Katolik yang hidup di dalam Kristus saja, tetapi masih ada hal-hal yang perlu kita kerjakan. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Sudah ketemu semua? Amin. Saya akan mengajak kita membaca bersahur-sahur tadi ya. Saya akan membaca ayat yang 10, kemudian saudara membacakan ayat berikutnya kita bersama. Ya, diberi judul perlengkapan rohani. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengatakan perlawanan pada hari yang keras itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegak, berikat
Kakimu berkasutkan kelelahan untuk mengatakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan adalah pokok keselamatan dan roh itu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaliakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. 20 sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yes, amin, amin, amin. Sampai sedemikian kita masih menerima firman Tuhan ya. Tuhan Yesus itu luar biasa, kita selalu diingatkan melalui firman Yesus. Saudara, ketika yang lalu kita belajar kita itu hidup di dalam Kristus ya. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita itu disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu punya hak waris ya. Kita memiliki apapun yang Tuhan punya. Segala berkat rohani yang ada di surga itu adalah milik kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus sebagai anak-anaknya, bukan berarti kita itu lepas dari yang namanya masalah. Betul nggak? Sekarang punya masalah. Ketika kita masih hidup, kita masih punya masalah. Entah itu masalah itu ada di dalam diri kita atau berasal dari orang lain. Tapi di bagian ini sangat jelas dikatakan bahwa masalah itu bisa timbul oleh karena apa? Roh-roh jahat gimana? Itu ada. Kita itu melawan pemerintah, penghulu, roh-roh ya, dunia roh. Kita berhadapan dengan yang namanya dunia roh. Jadi sesuatu masalah itu bukan saja berasal dari sesuatu yang nyata, yang nampak kita lihat, tidak. Tetapi sesuatu yang bersifat roh juga. Nah, selain roh Tuhan, ada roh apa saja di dunia? Banyak ya, terhitung ya. Banyak sekali namanya roh yang ada di dunia ini. Roh kejahatan, roh perzinahan, ya. Roh apa lagi? Ayo disebutkan. Roh apa lagi? Pemecah belah. Roh apa? Suka uang, ya amon, cinta uang. Roh apa lagi? Banyak sekali ya. Roh-roh yang ada di sekitar kita yang iblis itu sudah sediakan di dunia ini supaya kita itu bisa diseret atau digeret gitu ya orang Jawa. Digeret itu artinya lebih ini ya, lebih jelas gitu ya kalau orang Jawa. Iblis itu menyediakan, ada banyak roh-roh yang ada di dunia ini. Kita ini sedang melawan itu. Jadi masalah kita adalah melawan seluruh roh jahat yang ada di udara ini. Ketika kita hidup di dalam Kristus, bagaimana kita bisa menang dari masalah-masalah yang sudah disediakan oleh iblis di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ayat tadi sangat jelas memberikan solusi kepada kita bagaimana caranya supaya kita itu tetap bisa disebut anak Allah, tinggal di dalam Kristus, tetapi kita bisa melawan roh-roh itu semua. Ya, karena semuanya itu selalu ada. Bahkan kita merem ya, mungkin Bapak Ibu ini di dalam kamar gitu, merem aja dalam pikiran kita. Bisa saja iblis itu menunggangi pikiran kita, betul apa betul? Betul. Betul ya. Jadi roh itu tidak terlihat, roh itu sangat sopan. Ini perlu digarisbawahi ya. Roh itu sangat sopan. Dia itu tidak, kalau Bu Anatom silakan, tidak ugal-ugalan. Cara kerjanya itu smooth, tidak kelihatan, tapi itu sangat mempengaruhi hidup kita. Ya, bahkan di tempat tersembunyi sekalipun, di tempat yang terpelosok sekalipun, kita itu bisa dipengaruhi oleh roh ini. Yuk kita belajar caranya gimana supaya kita itu bisa melawan roh ini. Nah, surat Efesus ini dituliskan kepada kita, ya, menjelaskan kepada kita supaya kita
senjata itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, jadi senjatanya gimana? Gimana? Ayo kita baca. Coba dibaca baik-baik. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tinggal ngambil nggak? Sudah disediakan belum? Sudah. Senjatanya itu sudah tersedia. Tinggal kita mau ngambil enggak? Tinggal kita mau perang enggak? Atau kita cuma diam saja, ya sudahlah. Ya saya tuh ya gini, gitu ya, mencoba mengasihani diri sendiri lagi. Saya tuh memang pendidikannya sedikit, saya tuh ya segini, saya itu melakukan itu ya karena keterbatasan saya, misalnya gitu ya. Terus pokoknya pasrah pembukaan orang Jawa bilang seperti itu. Saya ya begini lah pokoknya, nggak mau kurang, males mengasihani diri sendiri. Jadi malu sebenarnya kalau Tuhan itu sudah menyebut kita anak, tapi kita itu berlaku tidak seperti anak, gitu kan? Males banget, kita nggak mau ngambil senjata itu, nggak mau perang, kita tuh sudah kalah dulu sebelum bertanding, gitu ya. Itu yang seringkali kita lakukan, betul nggak? Nah, oleh sebab itu satu hal yang sangat sederhana dilakukan apa? Perang itu dengan cara apa? Ya dengan cara apa? Tadi Mas siapa tadi yang jadi ya? Mas Rudi. Mas Rudi dulu mengakui dulu nggak pernah baca firman, gitu ya. Terus sekarang kan rajin ya baca firman ya. Nah, apa yang dilakukan orang Kristen harusnya setiap hari? Betul? Berdoa itu perang bukan? Perang, betul nggak? Bangun tidur, mau nggak bangun tidur berdoa, ya kan? Atau berdoa hanya karena ada masalah? Atau seperti anak-anak mau berdoa kalau mau makan, gitu ya? Mau makan berdoa, kan berkatnya sudah kelihatan, jadi berdoa. Enggak ya? Berdoa itu perang. Doa. Tuhan bersihkan tempat ini Tuhan, supaya atmosfer jahat tidak ada di tempat ini, karena aku mau bersama dengan Engkau, aku mau membaca firman-Mu. Itu berdoa nggak? Berdoa perang gitu ya. Jadi dengan cara berdoa, cara paling gampang dulu, senjatanya itu satu dulu, berdoa dulu. Kan ada perlengkapan senjata Allah gitu ya. Sebelum 6 senjata yang lain yang nanti akan kita kupas satu-satu, kita satu dulu berdoa. Doa sudah dilakukan dulu. Ya, sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam Kristus, kita harus rajin berdoa, membersihkan nggak hanya ruangan yang ada di sekitar kita, tapi hati kita dulu, hati kita dibersihkan dulu. Ya, kemudian ketika kita mau mengambil senjata-senjata Allah, jadi Allah itu tuh sudah melengkapi kita dengan senjata supaya kita tuh melawan hasutan-hasutan iblis itu ya. Nah, senjatanya itu ada 6 selain doa itu 7 senjata Allah, yang satu berdoa, yang 6 adalah satu apa? Terikat tinggalkan kebenaran. Jadi sebenarnya penulis dari kitab Efesus ini sangat jelas loh. Dia itu menggambarkan senjata itu dengan senjata yang beneran, lalu sudah ditulis di belakangnya itu deskripsinya, betul nggak? Ikat pinggang apa? Kebenaran. Nah, ini saya ajak kita membayangkan dulu. Mau perang itu kan pakai baju yang baju perang gitu ya. Baju perang kan keren gitu ya. Nah, yang pertama kali harus dipelajari dengan baik-baik, ikat pinggangnya harus apa? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu apa? Apa? Ayo, Bu Ana. Bu Ana sering menjelaskan ya kalau kesini atau nanti maksudnya. Kebenaran itu apa? Firman. Gak ada apapun yang benar di dunia ini selain firman. Berikat pinggangan artinya pakai sabu eseng kenceng. Ya, ikat pinggangnya harus dipakai bener dulu. Gak boleh longgar nanti melorot. Udah bawa pedang, udah pakai ketopong tuh berat ya. Baju sirah tuh berat. Kalau ikat pinggangnya itu nanti kendor, kita sibuk ngopeni ikat pinggang, betul nggak? Jadinya malah nggak jadi perang, betul? Kalau ikat pinggangnya itu belum beres, belum benar ya kita nggak bisa apa-apa. Ikat pinggang itu apa? Kita harus bisa
bisa memberesi diri sendiri dulu. Betul nggak? Berdamai dengan diri sendiri dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita paham dulu tentang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah apapun kalau diri kita belum beres. Masalahnya misalnya, Tuhan aku tuh sering ya dikata-katain dia, makanya aku jadi jahat. Lakukan jahat baik, aku baik aja masih dikata-katain. Itu artinya kita belum bisa memberesi diri sendiri. Kita belum tahan uji. Kita masih mudah diprovokasi, masih mudah baper gitu ya, terbawa perasaan, itu namanya belum beres. Ikat pinggangnya belum kencang. Jadi yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran, dikencengin dulu. Firman itu harus menjadi daging dulu. Jangan cuma didengar nanti lupa. Ya, nggak apa-apa. Mungkin lupa ayatnya, mana pun saya lupa wes rapopo. Tapi paham dulu ya. Artinya, setelah mendengar itu dipraktekkan, itu namanya rema. Rema itu firman yang hidup, bukan logos saja. Logos itu cuma tulisan yang diilhamkan gitu ya. Tapi kalau tidak menjadi rema dalam hidup kita, ya tidak hidup, tidak menjadi daging, ya kita akhirnya menjadi pendengar saja dan bukan pelaku. Itu senjata yang pertama, berikat tinggalkan kebenaran. Kemudian yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah itu apa? Sini nggak ada layar ya, kalau ada mungkin dikasih foto. Baju sirah itu yang di sini ya, apa ya? Kayak di kelihatan kalau di dada gitu tuh, jadi kelihatan tegak terus. Jadi kayaknya kita tuh kalau dikenain senjata apa itu kayak aman gitu ya. Kayak rompi yang sangat yang kayak baja gitu ya. Nah itu baju sirah. Jadi kenapa disebut baju sirah keadilan? Kenapa deskripsinya itu keadilan? Adil itu artinya apa? Tidak pilih kasih. Ya, kanan kiri sama. Betul? Nah, baju sirah itu harus rata gitu. Gak boleh tidak nengok. Nanti jadinya kita kena panah si musuh. Betul? Nah, baju sirah artinya apa? Kita itu harus menjadi orang yang tidak panas dan tidak dingin. Ya enggak? Suam-suam kuku diapain? Suam-suam kuku dilepeh dimuntahkannya. Jadi ketika baju sirah kita harus adil. Adil itu kalau saya menggambarkan gini. Ini adil untuk ketika kita berperang ya. Kita tahu yang mana musuh, yang mana bukan musuh. Itu pertama. Tahu yang baik dan yang benar. Ya enggak? Mana yang jahat, mana yang baik. Ya enggak? Kita harus tahu itu. Jangan sampai gini, nggak apa-apa Bu. Saya kan melakukan bohong sedikit kan buat istri saya, buat kebaikan, buat anak saya, buat makan anakku loh Bu. Saya kan sedikit melakukan ini, tidak ada kata-kata sedikit di hadapan Tuhan. Dosa sedikit, dosa sama saja. Ya, kita harus berbaju sirahkan keadilan. Kita tuh harus takut ya, sama membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jangan pokoknya dengan embel-embel. Kan menurut saya baik Bu. Silakan. Berarti Anda memilih sendiri, ya. Itu berbicarakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kasut apa? Kebelaan. Kasut kebelaan. Kasut tahu nggak kasut? Sepatu, sandal, alas kaki lah ya. Jangan dulu kalau di Alkitab waktu itu orang Yahudi itu pakai kasutnya tuh kayak yang Tuhan Yesus pakai itu, tahu nggak? Yang kayak sepatu sandal tapi ada tali-talinya sampai atas. Itu tuh kalau pakai itu kita tuh namanya sepatu gunung ya. Nah, sepatu gunung itu ringan nggak? Ringan ya. Sepatu gunung itu bisa dilakukan untuk perjalanan jauh dan terasa ringan, tidak capek. Betul nggak? Ketika kita di sini dikatakan berkasutkan kerelaan, artinya apa? Kita mau rela melakukan firman Tuhan dalam waktu yang panjang, jauh, mau sampai naik gunung tinggi,
mau di lembah kegelapan dimanapun gitu ya, dalam masalah apapun, kita tetap harus dengan rela hati. Nah kalau yang sudah melayani seperti Mas Oli tadi ya, mau melayani dengan dalam tanda kutip berkorban. Paham nggak dengan istilah ini? Kita tuh mau melakukan sesuatu untuk rekan lain itu dengan dalam tanda kutip pengorbanan. Artinya apa? Habis-habisan. Artinya apa? Kita tuh mau menyampaikan firman Tuhan sampai habis-habisan. Jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, aku mau Tuhan kalau sudah ada berkatnya ini kelihatan dekat baru mau melayani. Saya gitu. Kalau sudah kelihatan berkatnya itu, saya siap, saya semangat. Walaupun kita itu punya masalah seberat apapun, harus dengan rela hati ya, mau berkorban, baik waktu, baik tenaga kita. Nah sekarang ini semua Bapak Ibu di sini sedang berkorban, betul nggak? Waktunya, tenaganya, sepertinya nggak ada artinya, betul nggak? Sepertinya loh ya saya bilang ya. Tapi jangan mengamini kata-kata seperti ini. Enggak, di sini tuh sedang dibentuk seperti lagu tadi. Sentuh hatiku itu bagai bejana emas yang murni. Coba kalau bejananya dari tanah liat, bejananya tanah liat dibawa pakai mobil aja udah retak, hancur, betul nggak? Bejananya dari apa? Emas yang murni. Tahu nggak emas? Kalau mau dibuat jadi bejana, cara membuatnya kalau ada yang pernah nggak tahu caranya? Dibakar dulu supaya mencair, betul? Dilebur, disakiti habis-habisan, panas banget gitu ya, 1000 derajat sampai mencair baru bisa dibentuk jadi sebuah bejana. Tapi ketika sudah jadi bejana itu akan menjadi sesuatu yang indah, bisa untuk tempat kita bisa mewadahi sesuatu yang Tuhan mau taruh di bejana kita. Apapun itu. Dan awet tahan lama, tidak seperti bejana tanah liat yang bisa hancur sewaktu waktu. Itulah ya, kita itu ketika berkasukan kerelaan itu seperti itu. Ketika berkorban waktu dan tenaga, bisa di sini dulu ya sahabatku. Itu artinya Tuhan itu sedang mengajari saya untuk menghidupi firman itu. Jadi ketika nanti keluar dari sini, ya orang akan terbuka matanya menjadi terheran-heran. Loh, dulu dia begini, kok sekarang begini, betul? Nanti akan menjadi berkat. Jangan terus tawar itu, aduh aku pernah ditompo, aku malu, aku pernah gini. No, itu bukan anak Tuhan. Ketika keluar dari sini jadi bejana emas yang murni, semua mata memandang dan akan menjadi berkat. Gitu ya. Kemudian yang keempat, menggunakan perisai iman. Perisai itu gimana? Pamen ya, dipegang. Jadi bisa nangkis sana, bisa nangkis sini. Nangkisnya bisa tepat apa tidak? Kira-kira, gitu ya. Jadi kita kan harus ahli nih kalau pegang perisai. Jangan sampai perisainya dipegang sini, dari lawan itu ngarah ke sini. Kita kena, benar nggak? Nah, perisai itu harus diarahkan ke sesuatu yang sasaran yang benar. Oleh sebab itu perisai itu harus ada iman. Iman apa? Iman itu apa? Iman. Artinya pada siapa? Tuhan Yesus. Kalau sudah sama Tuhan Yesus, yang lainnya sudah tidak usah di. Tetapi kadang-kadang sesuatu di luar sana lebih meyakinkan. Tuhan itu sudah kelihatan loh Tuhan. Lebih jelas di situ. Wah Tuhan tuh nggak tahu caranya. Caranya tuh gini loh Tuhan ngajari gue ya. Malah ngajari Tuhan caranya tuh gini. Kelihatan dulu Tuhan caranya tuh gini. Padahal Tuhan maunya beda. Nah itu kita harus punya kepekaan. Ya. Ketika kita beriman kita harus yakin betul bahwa hanya firman Tuhan itu yang benar. Yang diikuti hanyalah firman Tuhan. Sehingga ketika sasaran musuh datang, perisai kita itu tepat. Ya, tidak mengenai kita. Kemudian yang berikutnya,
tentara-tentara Romawi waktu itu ya, helmnya itu kan dari baja ya, berat lah, baju cerah berat. Jadi orangnya yang mau perang tuh harus kuat dulu ya, bukan harus rajin terus ya, supaya pakai baju itu bisa menunjukkan perlengkapannya supaya dia bisa bergerak. Ketopong itu helm tapi yang kuat gitu ya. Nah, gambarannya tuh ini tuh saya tadi dapat kayak untuk memberikan pengertian begini. Helm itu kan dipakai di kepala supaya kita bisa menangkis serangan-serangan dari iblis. Yang di kepala kita tuh apa? Yang di kepala kita tuh apa? Di sini. Pikiran, betul? Ya kan? Keinginan, ya. Dari kepala turun ke hati. Yang dilihat mata turun ke hati. Itu namanya paradigma. Paradigmanya sudah benar apa belum? Kalau bilangnya Tuhan, aku ini orang bodoh, ya kamu terus. Ya enggak? Tuhan, aku ini orangnya tuh memang susah kok dikandani, susah dikandani. Wong saya dulu diajari di buku gitu loh, dari nenek moyangku begitu ya, kayak gitu terus, kamu kan gitu terus. Ya enggak? Ya enggak? Ya itu kalau paradigmamu itu pola pikirmu masih sama kayak gitu ya jadilah itu silakan gitu ya. Tapi Tuhan tuh ngajari kita supaya pola pikir kita itu bukan pola pikir kita lagi, tapi pola pikirnya Kristus ya. Makanya kita pakai ketopongnya dari Kristus, sehingga ketika ada serangan ya wes luar itu terserah kamu, yang penting saya punya Kristus gitu ya. Kita akan aman, kita akan selamat. Jadi belajar untuk mengubah pola pikirmu. Tuhan, anakku pintar. Orang bilang, anakmu nggak dilesin matematika, nanti anakmu nggak bisa. Saya cuma silahkan. Jadi sering kali anak saya tuh gitu, kamu nggak les, aku kan les, silahkan. Tuhan, anak saya kan 11, Tuhan bilang gini, nggak apa-apa Bu, Tuhan kan bisa belajar, betul. Tuhan kan anak itu kan gitu. Itu anak kecil loh Bapak Ibu. Maksudnya artinya tuh kita orang dewasa. Pola pikir kita juga harus begitu. Bukan berarti kita harus sama dengan dunia ini. Pola pikirnya adalah pola pikir Kristus yang kita adopsi, kita pakai supaya kita itu benar-benar melakukan yang benar. Jadi bukan seperti kita. Nah, pola pikir itu, pikiran, perasaan, keinginan, kehendak itu yang disebut jiwa. Kita harus belajar untuk mengelola jiwa itu dengan benar. Mengapa orang pergi memberitakan Injil menjangkau jiwa-jiwa? Artinya apa? Kita ini masih jiwa, ya. Manusia itu roh, tubuh, dan jiwa. Tubuhnya nanti mati di mana? Di kuburan, di tanah, dari tubuh balik. Roh itu punya siapa? Tuhan. Rohnya diambil Tuhan, betul? Jiwanya ini kalau kita nggak beres, ketika kita dipanggil Tuhan, ini jiwanya ini yang mau kemana, ya? Kalau beres berarti ikut Tuhan, kalau nggak beres berarti ikut si ono iblis ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu hanya tahu tentang yang roh saja atau tubuh saja, tapi jiwa ini harus diopeni. Itu ya, pikiran, perasaan, kehendak, keinginan apapun ada di dalam jiwa kita. Ini yang harus kita harus rajin untuk membersihkan jiwa kita. Ya. Kemudian satu lagi apa? Pedang. Pedang? Roh. Pedang itu untuk apa? Perang. Lawan, betul kan? Kalau pegang pedang itu jangan cuma diselipin di sini ya. Ngapain bawa pedang kalau nggak dipakai? Betul nggak? Kalau serangannya udah di depan mata, kita udah nggak bisa menahan pakai perisai misalnya. Apa-apa kan pedangnya harus dipakai, betul? Pedang itu apa? Firman Tuhan. Kalau tadi ikat pinggangnya, kita udah tahu firman, kenceng. Firmannya itu nggak hanya untuk diri kita sendiri, ya. Firmannya itu harus disampaikan kepada orang lain. Itulah yang disebut amanat agung. Kita itu
itu diutus Tuhan untuk mengadakan firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Jadi pedang itu harus ada terus. Kalau misalnya, Bu, saya tuh kalau ngomongin firman orang jadi alergi loh deket-deket sama saya. Saya gitu, sekarang kamu kok rohani sih? Ya gitu misalnya. Dulu aja kamu gimana gitu. Orang jadi malas loh kok deket-deket sama saya. Udah biarin. Nanti itu komunitas kita tuh akan menjadi komunitas yang terbentuk. Tahu kata ditampi nggak? Kalau Napeli berhasil Diayak. diayak itu yang istilahnya menir sama beras yang bagus itu kan harus dipisahkan. Kalau dimasak bareng-bareng nanti hasil berasnya tuh nggak bagus. Karena kalau menir kan sangat matang jadinya banyak ya. Tapi berasnya belum matang. Jadinya nanti hasil masak nasinya itu nggak bagus. Begitu juga hidup kita. Kita tuh harus siap ditampil. Ayat-ayat sama Tuhan. Nanti kamu ikut komunitas mana, ini ikut komunitas mana, dunia ngomong apa biarin. Ya, mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab itu, saya ada waktu? Ya. Tokoh-tokoh Alkitab itu sudah disebut orang-orang yang hebat, tapi Tuhan masih izinkan mereka mengalami ujian dan masalah dari iblis. Coba sebutkan siapa satu. Siapa? Ayub. Dia tuh dicobain nggak cuma satu masalah ya Pak. Jadi ya istrinya mau meninggalkan dia ya kan, mengutuki ya kan, kutuki saja Allahmu. Dia kan memberkati engkau, tapi kenapa dia membiarkan kamu mengalami ini gitu ya? Istrinya bilang kayak gitu. Anaknya mati ya Pak ya. Terus harta bendanya habis. Itu Ayub itu orang setia loh, orang saleh loh. Tapi Tuhan kenapa izinkan iblis mengoda dia? Karena Tuhan ingin kembali menguji kesetiaan Ayub itu. Benar nggak sih dia sama aku? Ketika dia ternyata lolos dari ujian, dia dikembalikan berapa kali lipat. Ya? Anaknya tambah banyak, harta bendanya tambah banyak. Siapa lagi? Contoh? Yusuf. Ya? Ketika dia dapat mimpi, katanya dia nanti jadi raja, 13 tahun kemudian dia benar-benar jadi raja, ya kan? Dia diuji dengan kasih istri Potifar yang cantik jelita, yang punya harta benda. Tapi dia tahan uji, dia nggak mau suruh tidur sama istri Potifar, ya. Kemudian siapa lagi ada? Daud, ya, Daniel, betul? Daniel dimasukkan medan singa. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Akhirnya mulut-mulut singa dikatupkan jadi temannya selama di dalam gua itu, jadi temannya Daniel. Daud juga begitu, ya. Dia dipuji dengan seorang wanita. Dia dia membuat rencana supaya istri wanita itu terbunuh, supaya wanita ini jadi milikku, gitu ya. Itu ya, Tuhan izinkan seperti itu. Abraham diuji dengan anak, lama sekali baru dapat anak. Ketika dapat anak malah diminta Tuhan disuruh diorbankan, gitu ya. Ujian-ujian itu Tuhan akan terus berikan selama kita masih hidup di dunia ini. Ketika Bapak Ibu sampai di sini tidak hanya stop di sini, nanti keluar pun ujiannya itu akan lebih berat dan lebih berat lagi. Ketika anak sekolah dari TK, SD, mungkin anak TK dapat mata pelajaran ujian kuliah kan nggak mungkin. Pasti ujiannya akan semakin sulit tapi bertahap. Nah, kita mau tahan ujian itu. Seperti itu. Ya. Dan di dunia luar sana semakin berat adanya, semakin sulit pengaruhnya. Tapi tadi masih bilang, kalau saya lagi di laut, bukan karena saya rumah gitu kan. Ketika di rumah jangan sampai saya jadi lalai gitu ya. Tapi saya tahu suami saya itu rajin itu rajin membaca Alkitab tidak bohong. Nah, saudara, saya ingin ya kita semua itu nanti bisa lulus sampai Maranatha ya. Kita bisa mengajak orang-orang yang kita sayang
sekali semuanya itu nanti akan Hilang. semuanya akan hilang. Belum mati materi itu semuanya ditinggalkan. Bahkan kalau nggak beres nanti jadi rebutannya anak cucu kita jadi tukaran, kita malah jadi sebuah dosa. Kita mari lakukan yang terbaik itu benar-benar apa yang Tuhan mau dengan senjata-senjata yang dari Tuhan saja. Jangan dengan apa yang kita punya, apa yang kita pikirkan, apa yang saya, tapi lakukan seperti yang Tuhan mau. Nah, apa? Roh itu apa tadi saya bilang? Sopan, Roh Kudus, Roh jahat itu sama. Sopan, tinggal kita mau membuka pintu yang mana? Pintu untuk Roh Kudus, apa pintu untuk roh di dunia ini? Itu pintu dibuka, semuanya akan masuk. Kalau yang dibuka itu pintu untuk roh jahat, mohon maaf, rasa sendiri, gitu ya. Kita nanti akan mengalami apapun silakan, kita akan menerima. Tapi begitu Roh Kudus, nanti kita akan mendapatkan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, yuk baca ya sebagai ayat terakhir. Yohanes 10 ayat Yohanes 10 ayat 10, Bu Ana namanya mereka di sini ya. Yang apa namanya? Yang masih mengingat Yohanes 10 ayat 10. Ya? Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jelas kan? Pencuri itu datang ya cuma untuk membunuh dan membinasakan, nggak ada alasan lain. Nanti kamu dapat untung sekian yang sia dapat. Iblis itu bisa memberkati. Ia dapat tapi cuma sebentar. Karena dia tuh diinginkan cuma membinasakan kita supaya kita tuh baru-baru dia. Nanti ketika diadili ya sama Tuhan, ada temannya dia itu supaya banyak ya, temannya itu supaya banyak, makanya dia ngajak-ngajak kita nih, kita tetap dikasih berkat, kita tetap dikasih sesuatu yang kayaknya enak-enak, tapi nanti itu semua akan tetap binasa. Tapi Allah memberikan apa? Apa tadi? Aku datang. Hidup, dan hidupnya nggak titik loh, masih Mama. Hidup yang apa? Berkelimpahan. Itu artinya apa? Berkat apa yang kemarin Efesus 1? Berkat rohani, ya kan? Berkelimpahan itu artinya apa? Berkat rohani. Seluruh berkat rohani yang ada di surga itu akan kita nikmati. Jadi bukan sekedar materi ditinggalkan, tapi kita tetap akan sukacita dan sejahtera. Orang paling enak gitu ya. Damai, saling mengasihi, saling menyayangi, nggak ada kontok-kontokan, nggak ada marah-marahan, nggak ada jahat-jahatan, gitu ya. Itu semuanya akan kita nikmati buahnya ketika kita itu memilih roh Tuhan. Mari kita doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk mau terus berperang di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini ya Tuhan. Semakin buruk, dunia yang semakin mencekam, yang membuat kami mungkin menjadi bingung, merasa bimbang. Tapi kami tahu Tuhan, senjata-senjata-Mu itu sudah tersedia. Kami tinggal mengambilnya Tuhan. Ajari kami untuk mengambil dengan sekuat tenaga ya Tuhan, untuk kami tetap hidup bersama dengan Engkau, sehingga tipu muslihat iblis tidak akan pernah ada di dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Di kehidupan orang-orang yang kami sayangi. Amin. Siapapun Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita arahkan hati kita ke Tuhan. Buka tangannya. Kita minta berkat dari Tuhan. Ketika kita baik-baik mau mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan firman itu dengan tekun dan setia dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berkati.
Oleh sebab Amin. itu terima ya. Yes. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah terbesar dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus memberkati hidup kami dari sekarang ini sampai Maranatha ketika Tuhan Yesus kembali menjemput kami di akhirat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya katakan Amin.